Dikarenakan memang ciong di sini bisa diartikan mungkin saja kalian bisa terkena kecelakaan atau terkena penyakit karena memang momen ini lagi enggak bagus untuk kalian. Halo teman-temannya Furi, ya selamat Hari Raya Imlek. Untuk kalian semua yang merayakan ya tepat di tanggal 22 Januari 2023 kemarin. Pasti di antara kalian ada juga yang celebrate dengan beberapa anggota keluarga ataupun teman-teman. Dan juga ada yang sangat excited nih, senang menyambut tahun kelinci air. Tetapi ada 4 sio yang diprediksi bakalan ciong alias sial di tahun kelinci air ini. Jadi teman-teman, 4 sio yang diprediksi bakalan ciong ataupun sial adalah sio kelinci, sio ayam, sio naga, dan juga sio tikus. Tapi kalian gak perlu khawatir nih teman-teman, karena ini hanyalah prediksi dan semuanya ditentukan oleh doa, kerja keras, dan usaha kita sebagai manusia. Tetapi tentunya ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya. Jadi ada juga 9 cara ampuh yang Kak Furi bakalan share di sini untuk mengatasi nasib sial untuk 4 sio tersebut. Karena Kak Furi juga sio ayam nih ya, jadi kan agak-agak deg-degan gimana gitu. Tapi ya seneng juga karena kelinci air ini sebenarnya untuk ayam gak terlalu seberat tahun kemarin ya. Tahun macan air itu jauh lebih berat sebetulnya. Oke, beberapa cara ini bisa kalian lakukan di awal Imlek. Yang pertama adalah orang dengan 4 sio tersebut harus mengadopsi pola pikir yang positif dan juga tidak khawatir dengan apapun karena berlaku hukum tarik menarik. Jadi jika kamu berada di 4 sio tersebut, jangan selalu berpikiran negatif. Misalnya nih, aduh aku sio ayam nih, aku sio naga misalnya, berarti aku bakalan sial dong. Tadi seperti yang Kak Furi bilang, harus selalu berpikiran positif ya, karena segala sesuatunya juga kan ditentukan oleh Tuhan. Selama kita seringkali berdoa, ya melakukan hal-hal yang baik, berbuat karma baik, pasti hal-hal positif pun bakalan datang menghampiri kita. Jadi nggak perlu khawatir ya. Lalu yang kedua, terlibat atau hadir di perayaan-perayaan yang menggembirakan atau membuat diri kita senang dan gembira sebanyak mungkin. Karena dengan cara tersebut kita akan bisa menyerap serta menyebarkan energi positif ke dalam orang-orang di acara-acara yang bahagia. Jadi acara-acara yang bahagia seperti misalnya ulang tahun, pernikahan, perkawinan itu wajib kalian hadiri ya. Selain sebagai sarana silaturahmi dengan aura-aura kebahagiaan, kegembiraan, maka kegembiraan itu akan menular ke dalam diri kalian. Lalu yang ketiga, hindari untuk menghadiri pemakaman atau masuk ke rumah sakit jika bisa. Jika memungkinkan, kalau misalnya kalian dalam keadaan yang memang kurang baik ya kita kan nggak bisa menolak kalau memang harus ke rumah sakit atau apa. Tapi kalau tidak penting-penting banget, tidak perlu datang ke pemakaman, tidak perlu datang ke rumah sakit. Dikarenakan energi kesedihan, kemarahan ya, lalu energi negatif ataupun penyakit itu mudah sekali diserap oleh kalian yang sedang ciong. Jadi kalau bisa hindari datang ke pemakaman, hindari datang ke rumah sakit atau ke acara-acara duka. Lalu yang keempat, kalian bisa melakukan pencabutan gigi bungsu ataupun donor darah karena itu adalah beberapa cara untuk mengatasi kemalangan. Jadi ada beberapa pendapat yang sangat meyakini bahwa dengan kalian mencabut gigi bungsu maka kesialan akan pergi. Tetapi kalau Kak Furi secara pribadi kemarin sudah melakukan donor darah. Kenapa sih kok harus donor darah? Jadi tentunya kita juga paham bahwa donor darah itu banyak manfaatnya ya kalau dilihat dari segi kesehatan. Yang pertama kita juga akan meregenerasi sel-sel darah ya yang baru menggantikan sel-sel darah lama, lalu juga menyehatkan jantung, lalu bisa juga sebagai cara untuk mengurangi kalori juga. Jadi kalian juga bisa sehat, bisa lebih langsing dan juga fit setelah donor darah. Tapi apabila secara spiritual, ada keyakinan yang mengatakan bahwa apabila kita mendonorkan darah kita secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari siapapun selain kita membantu manusia, oleh karena itu alam semesta pun tidak akan mengambil darah kita secara paksa melalui kecelakaan atau
ataupun penyakit. Untuk sio-sio yang ciong ataupun yang sio-sio yang beruntung sekalipun, kalian juga bisa melakukan donor darah supaya selalu dijaga kesehatan dan juga keselamatannya. Lalu juga yang kelima, orang dengan 4 sio itu disarankan untuk beramal dan melakukan perbuatan yang baik. Tentunya ini juga wajib dilakukan oleh semua sio. Semua hal ya, semua orang yang melakukan good karma, bersedekah, membantu orang-orang miskin, tentunya kalian pun akan bisa lebih mudah dalam mendapatkan rezeki. Karena dengan banyak memberi, kita pun bisa banyak mendapatkan. Tetapi tetap sedekah tapi harus nabung juga. Jadi sedekahnya harus dengan perhitungan juga ya teman-teman ya. Jadi untuk kamu yang mungkin kemarin-kemarin ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau sedekah belum bisa deh, soalnya uangnya pas-pasan. Maka kamu bisa berpikir, jangan-jangan rezeki kita dikasih sama Tuhan, sama Allah pas-pasan karena memang kitanya pelit. Nah kalau di ajaran agama Islam kan zakat itu 2,5% ya dari penghasilan kita. Tapi kalau kita mau sedekah, mau nambah, nggak ada salahnya. Pasti rezekinya bakalan nambah. Lalu kemudian orang dengan sio 4 ini harus menghindari olahraga yang ekstrim atau perjalanan yang bersifat berpetualang. Nah itu adalah poin yang keenam. Jadi kalau misalnya kamu pengen mencoba melakukan bungee jumping atau misalnya mendaki gunung, lebih baik di cancel kali ya untuk tahun ini. Dikarenakan memang ciong di sini bisa diartikan mungkin saja kalian bisa terkena kecelakaan atau terkena penyakit karena memang momen ini lagi nggak bagus untuk kalian. Jadi apapun yang kita lakukan harus lebih berhati-hati, harus lebih memperhatikan keselamatan. Jadi kalau bisa dipending saja sampai tahun berikutnya ya. Lalu yang ketujuh, orang dengan 4 sio ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan yang rutin untuk mencegah kecelakaan di jalan dan mengemudi dengan hati-hati. Apabila memungkinkan, disarankan untuk tidak duduk di depan. Jadi kalau misalnya kalian lagi naik mobil, kalian bisa jadi penumpang aja di belakang dengan tetap memperhatikan keselamatan dan memakai safety belt. Atau misalnya kondisi badan kalian lagi ngedrop, lagi capek, lagi ngantuk, lebih baik tidak nyetir ya, lebih baik tidak berkendara dulu. Jadi harus banyak eling, harus banyak waspada. Itu aja sih diingatkannya karena ada kecenderungan untuk mengalami kecelakaan. Lalu juga yang 8, orang dengan 4 sio ini disarankan untuk tidak melakukan investasi yang beresiko atau perubahan karir yang tidak diperlukan. Jadi kalian bisa menambah investasi untuk bisnis yang memang sudah berjalan, tetapi tidak disarankan untuk menambah bisnis baru karena ada kecenderungan bakalan ditipu ya, atau uangnya tidak dikembalikan oleh sebagian orang. Jadi lebih baik diperhatikan dulu karena di masa-masa ciong ini hantamannya, masalahnya bukan hanya dalam masalah kesehatan tapi juga dari segi keuangan ataupun finansial. Lalu yang ke-9, Taishu tidak menyukai dengan kebisingan dan juga keributan. Maka dari itu orang dengan 4 sio ini tidak disarankan bekerja di bidang konstruksi, tetapi memang ini juga hanya disarankan oleh beberapa orang. Kalau memang kalian udah bisnisnya pekerjaannya konstruksi ya dilanjut aja, tetapi dengan lebih hati-hati dan juga melakukan donor darah. Sehingga semua bergantung kepada masing-masing pribadi orang sebenarnya ya. Ini hanyalah merupakan sebuah prediksi. Jadi alangkah lebih baik kalian tetap berhati-hati, memiliki pikiran yang positif. Selain itu juga senantiasa berdoa dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segalanya diberikan kemudahan dan jalan yang terbaik serta selamat untuk semuanya ya. Amin. Itu tentunya harapan dari kita semua. Tetapi Kak Furi juga ada sedikit tambahan. Kak Furi lakukan lepas burung. Untuk kalian yang sering bertanya, sebenarnya lepas burung pipit ini untuk apa? Lepas burung pipit ataupun melepas makhluk hidup, bisa juga melepaskan lele, melepaskan ikan ya. Itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang memiliki permasalahan dalam hal percintaan ataupun sedang bersengketa di dalam masalah hukum ya, mungkin lagi ngurus-ngurus perceraian atau mungkin ada hutang yang belum dibayar dari beberapa pihak ya. Lalu juga untuk kalian yang memiliki masalah susah jodoh ya,
melepaskan mereka yang berada di dalam kungkungan, maka kita pun akan dapat melepaskan hal-hal yang mengungkung kita, seperti itu. Jadi lepas burung pipit pada saat Imlek itu disarankan disesuaikan dengan usia kita saat ini ditambah 1. Misalnya di bulan ini usia kita 20 tahun nih, jadi ditambah 1 jadi 21 ekor kita lepaskan. Pada saat melepaskan burung pipit kita berbicara semoga kalian berbahagia, seperti itu ya, atau semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kebahagiaan ya, rilis itu semuanya juga bakalan kita terima, good karma. Percaya atau tidak, beberapa langkah ini bisa sedikit banyaknya mengantisipasi kalian dari kesialan. Tetapi untuk kalian yang sionya mungkin diprediksi bakalan beruntung, bakalan bagus ya, jangan besar kepala terus males-malesan. Karena meskipun sionya bagus, tapi kalau kalian ya males-malesan, nggak ada doa, nggak ada effort, tentunya tetap aja akan stuck, bahkan bisa aja menurun. Nah, jadi semuanya tergantung dengan usaha kita sendiri. Jangan lupa untuk senantiasa berbuat baik, dan kalau kalian memiliki pertanyaan ya kalian bisa ketik di kolom komentar. Kalian juga hari ini Kak Furi perkenalkan, dari tadi belum dikenalin, namanya Kenzo ya. Nah, jadi Kenzo ini memang Buddhis. Jadi dia juga kemarin merayakan Imlek bersama teman-teman, Cika dan juga kawan-kawan. Tapi bedanya Kenzo dengan anak asuh yang lain adalah dia ada make up harimau. Ini bisa kalian adopsi di boneka Furi Harun ya. Nah, make upnya ada make up harimau dan juga ada tato harimaunya. Nah, gitu. Tuh ya, untuk kalian yang seneng harimau kayak Kak Furi, karena harimau itu melambangkan kebaikan, lalu juga keberanian dan juga kekuatan ya. Jadi mudah-mudahan di tahun kelinci air ini kita semua diberikan keberanian untuk berbuat baik, untuk berkarya lebih banyak lagi, lalu juga kekuatan dalam menghadapi berbagai macam masalah dan cobaan hidup, dan juga kita senantiasa diberikan keberuntungan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you on the next episode. Bye-bye.